Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, selanjutnya kita melakukan aktivitas terlebih dahulu. Yang pertama, Sinta Laura. Yang kedua, Nurul Manisa. Yang ketiga, Amanda. Yang keempat, Asmawi. Yang kelima, Yasrul. Keenam, Ilham. Muhammad Rifki Al-Farisi. Rahma. Ada yang sudah hadir? Siapa namamu? Muhammad Arif. Oh ya. Jadi hari ini, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi terlebih dahulu, Bapak mau tanya, ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Apa itu? Apa? Himpunan. Himpunan ya. Jadi apa itu himpunan? Apa yang dimaksud dengan himpunan? Kalau bilang ke kumpulan siswa memakai baju putih, itu termasuk himpunan atau tidak? Termasuk. Termasuk toh? Kalau kumpulan orang yang tidak lebih dari satu, termasuk himpunan atau tidak? Tidak. Kelompok apa? Ada yang lain? Jadi himpunan adalah, jadi begini, kalau anggotanya cuma satu, termasuk himpunan atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau lebih dari satu, termasuk himpunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa himpunan itu adalah, iya, betul. Bagus, karena mata pelajaran minggu lalu masih diingat. Karena mata pelajaran minggu lalu sudah diingat, maka hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru. Hari ini kita akan belajar materi bilangan perpangkatan. Bilangan perpangkatan. Dicatat ya. Bilangan perpangkatan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bilangan perpangkatan? Jadi hari ini kita akan belajar bilangan perpangkatan. Ada yang pernah dengar? Tidak ada ya? Tidak. Kalau begini, ini berpangkat atau tidak? Tidak. Jadi ada yang tahu seperti apa bentuknya bilangan yang berpangkat? Coba satu orang. Siapa? Oke, coba suruh naik. Tulis saja sembarang, banyak apa. Yang penting berpangkat. Oke, ini menurutnya Asrul ya. Kalau dari cewek yang perempuannya, coba Nurul Manisa. Coba tulis bentuknya berpangkat, bilangan berpangkat itu seperti apa? Yang lain, ini sudah betul atau tidak? Betul. Kalau ini? Betul. Jadi siapa yang bisa sedikit menyimpulkan apa itu bilangan berpangkat?
bentuknya itu bukan cuma yang kayak begini nak, bukan. Jadi nantinya bilangan berpangkat itu banyak jenisnya, dan bisa kita jabarkan sendiri. Oke, yang pertama itu ada yang bentuknya itu seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N. Yang di sini yang mana ini yang dibilang pangkat? M dengan M dengan N. Kalau yang A ini dinamakan apa? Bilangan apa? Kalau A ini kita tahu aja seluruh huruf ini. Jadi yang A ini dinamakan dengan bilangan apa? Bilangan basis. Jadi yang M ini pangkat, yang A-nya ini adalah basis. Nah, bagaimana caranya mengalihkan kalau seperti ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan dalam aturan bilangan perpangkatan itu, kalau misalkan basisnya sama, itu tinggal pangkatnya ini ditambah. Ngerti? Coba saya ulangi. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya itu tinggal ditambah. Tapi sebelum saya masuk ke dalam bentuk perpangkatan yang pertama ini, ada yang tahu? Saya mau tunjuk satu orang, hasilnya jangan keluar lagi. Saya mau tes. Ini cuma dasarnya saja ya dulu, baru kita masuk ke dalam bentuk-bentuknya. 4 pangkat 3. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba angkat tangan. 4 pangkat 3. Kalau begini 4 pangkat 3 itu 4 dikali 3 atau 4 kali 4 kali 4? Mana yang betul? 4 kali 4. Oh, tahu semua ya? Ya, Pak. Ya. Jadi ini berapa? Coba dicatat dulu, ditulis dulu. Yang tahu naik ke atas dapat poin plus. Atau kalau tidak ada saya tunjuk. 4 dikali 4 berapa? Hasilnya itu yang dua tadi dikalikan lagi dengan 4 yang satunya berapa? Itu kan empatnya 3 kali nah, jadi itu kan 4 3 kali dikali ke sana. Jadi semua hasilnya itu dikali 4 kali 4 berapa? Hasilnya tadinya pertama dikalikan lagi dengan 4. Nah itu yang singkat akhirnya. Ya, kalau dulu kalian kontrol semua perkalian dong. Tidak ada yang tahu kalau oke. Kalau tidak ada yang tahu biar bapak yang jelaskan. Oke, kita tulis pertama itu apa? 4 kali 4 4 kali 4 berapa? 16. 16. Apa lagi tulis ini? Kali 4. Hasilnya ini akan menjadi hasil akhir dari perpangkatan ini. Jadi hasilnya 16 kali 4 berapa? 64. Oh, 64. Ya sampai di sini ada tidak tahu lagi perkalian bersusun begini. Tahu semua itu? Oke. Coba satu kali lagi.
Ini khusus untuk materi submateri perkalian perpangkatannya. Kan banyak submaterinya di bawah. Jadi hari ini kita belajar submaterinya itu perpangkatan perkalian. Kalau yang ini berapa hasilnya? Sudah ada yang dapat hasilnya ini? Coba saya tunjuk satu orang Nurul Manisa. Coba yang kerjakan. Oke, 5 dikali 5 dapat. Terus kita ganti dengan 5. Hasilnya oke, beri aplaus dulu untuk kalian. Baik, karena kalian sudah tahu basicnya, jadi kita kembali ke jenis yang pertama. Tadi saya katakan apa? Jika basisnya sama, maka kedua pangkatnya bisa ditambahkan. Ngerti? Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Contoh dulu. Contoh yang pertama itu 2, jangan 2 terus, 3, kalau seperti ini bentuknya, ada yang tahu? Selesaikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa jika semua bilangan perpangkatan memiliki basis yang sama, maka kedua pangkatnya bisa ditambahkan. Jadi yang basisnya itu apa? 3. Berarti 5 tambah 2. Atau bisa kalian juga langsung tulis 3 pangkat 7, tidak apa-apa. Tapi kalau seperti ini kan lebih terperinci. Supaya kalian tidak tulis sendiri kan? Berarti 3 pangkat 7. Ini hasilnya. Atau kalau soalnya bilang uraikan hasil akhirnya, bisa kalian uraikan. Coba kalian kerjakan 3 pangkat 7 berapa? 3 hasilnya itu adalah 3 pangkat 7 karena basisnya sama, jadi otomatis pangkatnya itu bisa kita tambahkan. Nah, hasil dari 3 pangkat 7 itu berapa? 187. Berapa struk? 21? 27. Ya. Oke. Tahu semua itu? Ya. Dicatat semuanya. Nah. Bentuk yang pertama itu seperti ini. Kemudian bentuk yang kedua itu ada lagi. Bentuknya itu seperti ini. Bentuknya itu seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, kita mau apakan? Punya 2 pangkat. Ada yang pangkatnya dalam kurung, ada yang pangkatnya di luar kurung. Kita apakan kalau misalkan bentuknya seperti itu? Nah, jadi kalau misalkan kita bentuk perkalian perpangkatan, kalau kita dapati soal seperti ini, maka caranya itu pangkat yang ada dalam kurung dengan yang di luar kita apakan? Kita kali. Oke, kita kalikan. Jadi bentuknya itu nanti seperti ini. A M kali N. Sudah betul atau salah? Betul. Oke, setelah mengetahui bentuk yang kedua, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang ini bisa saya
itu kita tinggal kalikan. Contohnya tuh seperti ini. Misalkan 4/2 kali 3, ya, berarti 4 2 kali 3. Jadi hasilnya itu jadi 4 pangkat 6. Sudah mengerti semua toh? Oke. Terus bentuk yang terakhir, karena dalam perpangkatan perkalian itu ada 3 bentuk. Yang terakhir itu seperti ini. Bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga itu seperti ini. A dikali B, terus pangkatnya itu ini. Ada yang tahu? Tidak ada ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini itu masing-masing basisnya atau angka yang dalam kolom ini semuanya berpangkat dengan tergantung nilainya yang di luar. Bentuknya seperti ini. Berarti kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal tulis A pangkat N kali B pangkat N. Kalian catat baik-baik ya. Bentuknya seperti ini. Oke, setelah kita mempelajari tadi 3 bentuk berpangkatan perkalian, maka Bapak mau kasih 1 soal untuk kalian kerjakan. Baru setelah itu Bapak akan bentuk kelompok. Oke, soalnya itu seperti ini. Bentuknya itu ini latihan. Soalnya itu seperti ini. 5 2 kali 5. Oke, silakan kerja. Bos Mali. Nah, 5 pangkat 10. Jadi tinggal dikali saja ini kan 5-nya itu kan pangkat 10. Berarti 5-nya itu nanti 10 kali ke sana. Baik, kalau soal seperti ini mirip dengan jenis yang kedua tadi ya, yang bagian ini, yang pangkatnya kita kalikan. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 5 pangkat 2 kali 5, jadi 5 pangkat 10. Berapa hasilnya? Banyak hasilnya ya? Banyak. 2275. Ini pangkatnya kita kalikan jadi 5 pangkat 10 ya? Ya. Jadi hasilnya berapa tadi? Berapa? 2275. Oke. Saya pikir semuanya sudah tahu ya. Jadi selanjutnya
masing-masing berapa orang? Yang ini kelompok ini laki-lakinya bapak kan bentuk kelompok. Bentuk kelompoknya itu seperti ini. Yang ini sama kelompok dengan yang sebelah sana. Yang ini yang cowok sama kelompok dengan ini. Baik, nanti bapak akan kasih soal. Jadi masing-masing setiap kelompok itu mengerjakan. Nah, setelah selesai mengerjakan soal, perwakilan setiap kelompok masing-masing setiap kelompok maju untuk mengerjakan soal. Jadi soal yang pertama itu seperti ini. Ini 2 sama 6 ya. Bentuk yang kedua itu seperti ini. 8 kali 8 yang satunya itu pangkat 2, yang satunya itu pangkat 3. Oke, silakan bekerja. Bagaimana soal pertama? Sudah selesai atau tidak? Belum. Jangan cuma satu orang yang bekerja, ada semua. Kalau bisa yang belum tahu itu bertanya sama temannya yang tahu. Kalau kelompok yang ini nomor 1 sudah selesai. Oke, kerja semua nah, jangan cuma satu orang yang kerja. Kalau ada yang tidak paham, coba bertanya saja sama temannya. Baik, kelompok yang cowoknya siapa yang mau maju? Ya, coba Asrul. Yang kelompok yang ini Rama ya, silakan Rama. Kelompoknya Asrul itu mengerjakan nomor 2. Nomor 2 yang kelompoknya Rahman dan nomor 1. Ya, silakan. Tulis di sini sebenarnya buatnya. Berarti basisnya sama ya? Basisnya sama berarti pangkatnya dikalikan dulu. 2 kali 3 2 ditambah 3 dikali berarti 2 tambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya itu berapa? 8 pangkat 5 itu hasilnya 32.768. Oke, silakan duduk. Lumayan. Maka dari itu Bapak mau kasih PR. Ini bukan PR kelompok ya, tapi per individu. Tahu apa yang dinamakan per individu? Tidak tahu. Sendiri ya. Karena itu cuma satu nomor. Soalnya itu seperti ini. 3 pangkat 5 dikali dengan
8 pangkat 2. Silakan kalian cari sendiri. Kalau tadi Bapak jelaskan kan cuma yang basisnya sama. Jadi kalian belajar di rumah. Kalau soalnya seperti ini, basisnya itu beda, kita apakan terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran untuk hari ini, minggu depan kita akan lanjut dengan subbab materi selanjutnya, tapi masih dengan materi yang sama. Silakan belajar di rumahnya. Apa-apa yang kalian tidak pahami hari ini, kalian pelajari kembali di rumah kalian. Sedikit saran untuk kalian hari ini, jangan lupa untuk terus belajar dimanapun dan